Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Credo Rasuli. Kita sedang membahas pengakuan iman rasuli yang baru saja kita baca. Dan ini adalah minggu yang kelima. Dan kalau minggu lalu kita belajar Yesus Kristus anak tunggalnya. Dan hari ini kita akan ada tulisannya. Anak tunggalnya Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, mungkin ada beberapa dari saudara pernah berbincang sama saya minggu-minggu ini bilang, Pak, kalau kita membahas pengakuan iman rasuli, Credo Rasuli, kenapa kok tidak dibahas tentang sejarahnya dan yang lain-lain? Saudara, kalau khotbah hari Minggu kita pakai untuk membahas sejarah, itu namanya kuliah ya saudara ya. Jadi kalau saudara mau mengetahui sejarah Apostle Creed ya, pengakuan iman rasuli, saudara bisa beli buku sejarah gereja, atau saudara bisa lihat di YouTube, atau mungkin cari di internet, ada. Nah, kenapa kok kita bicara tentang Credo Rasuli? Credo Rasuli sendiri tidak memiliki otoritas pada dirinya sendiri, tetapi mencerminkan terang firman Allah yang hidup. Melalui Credo Rasuli, saya mau mengajak kita semua, para jemaat yang sudah Kristen tetapi belum tahu kosakata iman, vocabulary of faith. Jadi melalui pengakuan iman rasuli ini, kita mau mempelajari kosakata iman dari kitab Yohanes. Makanya kita selalu membahas kitab Yohanes untuk memberikan gambaran iman Kristen secara holistik, baik secara doktrin maupun artinya bagi hidup kita secara pribadi, ya. Jadi itulah sebabnya hari ini kita akan membahas Yesus Kristus Tuhan kita, dan teks kita adalah 5 ayat. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan yang genap, saudara baca yang ganjil ya saudara ya. Ayat 16 saya akan memulainya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Ayat 17 saudara. Ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Ayat 19. Kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, banyak sekali orang bicara ngomong seperti ini. Aku berdoa kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Aku kenal Tuhan. Saya nggak bilang itu salah. Tetapi mereka ngerti nggak sih? Apa artinya mereka itu kenal dan percaya Tuhan? Yesus Kristus minggu lalu kita udah belajar bukan hanya anaknya yang tunggal, tetapi juga kata-katanya adalah Tuhan kita di Credo Rasuli. Nah, 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, of course, kalau pakai pita suara kita ngomong pakai lidah kita, ya kita bisa ngomong Yesus Kristus adalah Tuhan. Namun arti dari ayat ini adalah, meskipun banyak orang mengira mereka mengenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, namun benar-benar memahami, benar-benar beriman dan mendasarkan hidup mereka pada pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah makna dan arti yang sangat berbeda. Kadang-kadang kita hanya asal ngomong. Kita bahkan dengar orang percaya Tuhan karena dia dipelihara sama Tuhan. Dia menerima mujizat. What if pemeliharaan, bagaimana jika pemeliharaan yang dia dambakan tidak datang lagi? Apakah Yesus masih Tuhan? What if, bagaimana jika mujizat yang dia inginkan tidak terjadi setelah 10 tahun menunggu? Apakah Yesus masih adalah Tuhan? Nah, itulah sebabnya minggu ini dengan melihat bagian Credo Rasuli ini, kita akan belajar apa sih yang lebih mendalam artinya Yesus adalah Tuhan kita. Poin saya ada 3 saudara. Yang pertama adalah, apa arti Yesus Kristus adalah Tuhan? Kemudian yang kedua, mengapa Yesus Kristus harus menjadi Tuhan kita? Kemudian yang ketiga, bagaimana kebenaran itu mengubah cara pandang kita dan mengubah hati kita. Oke? Kita akan mulai poin yang pertama. Apa arti Yesus Kristus adalah Tuhan? Yang siap belajar katakan yes. Amin. Seperti yang kita baca tadi dari ayat itu dikatakan begini. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Jadi ada badai, lautan badai. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Nah, waktu kita baca ayat ini, yang kita perhatikan adalah Yesus berjalan di atas air.
Namun perlu diperhatikan di sini, saudara. Ini menunjukkan siapa Yesus. Yesus bukan hanya sekedar berjalan di atas air, namun dia berjalan melintasi badai. Coba saudara bayangkan ya, saudara bayangkan film ya saudara ya. Wah, ada badai yang besar gitu ya, terus tiba-tiba Yesus berjalan di atas air, terus dengan jubahnya gitu, terus gitu saudara. Wah, gitu saudara. Bayangkan coba saudara melihat seperti itu. Wow, dan dia berjalan dengan tenang. Bukan hanya Yesus mengalahkan hukum gravitasi, dia bisa punya ilmu meringankan tubuh berjalan di atas air, tapi dia melintasi badai. Nah, saudara perlu mengerti. Waktu saya selidiki, badai di zaman dulu, badai itu orang zaman dulu menganggap bahwa badai di lautan dipenuhi dengan kekuatan magis yang tidak dapat dikendalikan, penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Karena begini saudara bisa tenang-tenang, karena dulu nggak ada barometer, nggak ada radar untuk melihat arah angin. Mereka semuanya pakai insting, mereka semuanya hanya melihat awan saja. Tiba-tiba kalau ada angin besar, tiba-tiba jadi badai. Mereka benar-benar nggak tahu, terperangkap, mati saudara, tenggelam. Itulah sebabnya mereka takut dengan lautan, karena itu tidak bisa diprediksi. Mereka nggak punya satelit seperti kita sekarang. Dan kalau di darat misalnya ya saudara, kalau ada binatang yang mau menyerang mereka akan melihat ada binatang jauh, datang, lari, misalnya harimau, serigala, dia bisa menyelamatkan diri. Dia bisa naik pohon dan yang lain-lain, itu di darat. Tapi kalau di laut, saudara sudah tenang-tenang, seliut, tiba-tiba ada ikan, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari laut, tidak ada yang tahu. Kenapa? Mereka berenang di bawah. Jadi itulah sebabnya lautan dianggap adalah hal-hal yang menakutkan, tidak terpahami, yang bisa menyapu, menenggelamkan, dan membinasakan. Nah, tetapi Yesus itu berjalan di atas air dan melintasi badai yang lagi ribut sekali. Nah, coba kalau saudara ada contoh lain ya, masih ingat ada situasi di mana Yesus tertidur di tengah badai waktu murid-muridnya menghadapi badai dan kapalnya hampir tenggelam? Kan waktu itu Yesus lagi tidur, murid-muridnya bilang, Yesus kamu ini gimana sih kok tidur? Lihat dong. Terus akhirnya Yesus bangun. Nah, ceritanya di Markus 4 ya, 39 sampai 41. Dikatakan begini, ia pun bangun, kita baca sama-sama ya, menghardik 1, 2, 3, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Apa saudara? Diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, waktu Yesus dibangunin, wah itu badai kan, murid-murid ketakutan. Yesus gak gini, gitu saudara? Enggak. Atau gini, wah cincing tangannya, sebentar saudara, ya. Diam, tenanglah. Waktu pertama kali angin masih ribut, kedua, ketiga, akhirnya setelah ngomong 3 kali angin mulai reda. Apakah begitu saudara? Enggak. Dia bilang gini, diam, tenanglah. Dari ribut tiba-tiba set, diam. Ayat 41. Mereka menjadi apa? Sangat takut. Berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau yang dianggap punya kekuatan magis tidak terduga yang bisa membinasakan, taat kepadanya. Jadi poin 1A yang saya mau katakan, Yesus adalah Tuhan yang berdaulat mutlak atas alam semesta serta seluruh aspek elemen kehidupan. Yang setuju katakan amin. Yesus bukan hanya berjalan di atas air dan melakukannya dengan tenang, tetapi Yesus memiliki kekuasaan penuh atas segala aspek kehidupan, termasuk elemen-elemen yang paling tidak terduga dan yang paling menakutkan sekalipun. Nah, hari ini saya nggak tahu badai apa yang sedang saudara hadapi dalam kehidupanmu. Mungkin saudara sedang baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada badai menerpa. Duitmu hilang, kesehatanmu bisa hilang, hubunganmu bisa hancur, hidupmu bisa kacau balau. Apapun keadaan saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, apapun badai itu, kalau saudara punya Yesus, kalau saudara ada di dalam Yesus, saudara harus mengingatkan kepada dirimu, saudara harus mengkhotbahkan Injil kepada dirimu, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Yang setuju katakan amin. Saudara harus taruh itu dalam hatimu, karena kadang-kadang, perhatikan, dia bisa membuat badaimu tenang. Tetapi kadang-kadang, dia bisa membiarkan badai itu ada. Namun dia mengarungi badai itu.
dia melintasi badai itu bersama dengan saudara. Jadi hari ini dia bukan hanya berdaulat, berikutnya ya, bahkan badai pun sampai harus taat sama dia. Tapi selanjutnya kita lihat gini. Yohanes 6 ayat 20 dikatakan, ada kata-kata ini, saya mau kita ambil waktu untuk mengeksplorasi ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, murid-muridnya, aku ini. Nah, aku ini, beberapa minggu yang lalu Pastor Eric sempat membahas tentang ego eimi. Aku ini adalah I am who I am. Ego eimi. Nah, perhatikan di sini. Kata ini langsung terhubung dengan nama yang digunakan oleh Allah Yahweh di Perjanjian Lama. Ini adalah klaim eksplisit dari Yesus atas identitas dan keilahiannya yang sama dengan Yahweh, Sang Pencipta yang ada sebelum segala sesuatu dan yang tidak tergantung pada apapun. Dialah Yesus. Nah, Yesus bilang, aku bukan cuma hanya berdaulat di atas, aku bukan seperti dewa, anak dewa, Hercules, Zeus, atau dewa laut, bukan. Tetapi aku ini, ego eimi, eimi ego, yang bicara bahwa ini adalah namanya Allah Yahweh. Ini langsung mengacu kepada pernyataan waktu Tuhan bertemu dengan Musa. Masih ingat saudara, waktu Tuhan itu ketemu sama Musa lewat semak belukar yang ada apinya, tapi semak belukarnya tidak terbakar, muncul seperti kayak ada sosok seperti malaikat di antara api itu dan bicara sama Musa. Ditanyain sama Musa, siapa kamu? Aku adalah aku. The same word itu dipakai oleh Yesus. Jadi Yesus bukan hanya Tuhan yang berdaulat, tetapi Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia setara dengan Sang Pencipta. Dia adalah sebab dari segala keberadaan. Dia tidak ada penyebabnya. Aku, Yesus, tidak ada karena sesuatu. Tidak hanya ada karena sesuatu, tetapi sebenarnya segala sesuatu ada karena aku. Saudara, ada beberapa anak muda pernah tanya sama saya, kalau semua ciptaan itu diciptakan, siapa yang menciptakan Tuhan? Wah, kayaknya anak muda ini pinter-pintero gitu saudara ya. Tetapi sebenarnya saya mau kasih tahu itu adalah pertanyaan yang oksimoron. Kenapa kok pertanyaan itu oksimoron? Karena sebenarnya Tuhan tidak butuh penyebab. Nah, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu. Kalau saudara ingin tahu, kita sudah membahasnya 4 sesi 2 hari oleh Pak Bejoli. Jadi saudara bisa pergi ke Instagram kami @GibionChurchSBY. Ada link tree-nya, saudara bisa pesan itu USB-nya. Itu 4 sesi. Ya, you go ahead and who made God? Nah, itu saudara bisa ada di sana. Tetapi gini saudara, aku adalah aku, artinya Tuhan tidak memiliki penyebab. Saudara perhatikan, Yesus gak ingin kita hanya melihat dia hanya sumber kekuatan yang nguat-nguatin kita. Poin 1A sama poin 1B ini saling menguatkan. Hal yang terpenting adalah kenapa kok dia bisa berjalan dengan tenang di tengah-tengah badai. Kenapa dia tidak harus seperti airbender untuk ngeluarin jurusnya untuk menenangkan badai. Kenapa? Karena dia bukan hanya yang berdaulat, tetapi dia pencipta dari segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang ultimate, yang tertinggi. Dan bukan hanya itu, dia adalah sumber semua kekuatan, tetapi dia adalah sang kekuatan itu sendiri. Coba kita lihat di Kolose 1 ayat 15-17. Ya, di Kolose 1, judul dari perikop ayat 15 itu. Lihat, judulnya apa saudara? Keutamaan Kristus. Saya akan bacakan buat saudara ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Baca yang di highlight saudara. 1, 2, 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Disinilah kita bisa belajar kata-kata soli deo gloria. Ayat 17 baca sama-sama. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Wow. Ini bahasa teologi sedikit ya saudara. Yesus adalah keberadaan dan kekuatan. Jadi segala sesuatu yang memiliki keberadaan itu asalnya
Yang mencipta itu adalah Yesus. Dan kekuatan dari semua kekuatan yang ada di dunia itu dipinjamkan dari Dia dan bergantung kepada Dia. Jadi ini adalah klaim yang luar biasa, saudara. Saudara, saya mau kita ini sadar. Yesus itu kadang-kadang dipotretkan oleh para pengkhotbah itu ya. Mau gak kayak orang jualan? Mau gak engkau menerima Yesus? Wah, hidupmu kacau kan? Iya, terima Yesus. Nanti hidupmu akan jadi teratur. Wah, kan gitu. Terimalah Dia. Seakan-akan Yesus itu kayak tukang betul-betulin hidupnya orang. Let me tell you. Yes, hidupmu yang kacau bisa dibuat teratur. Tetapi tugas, otoritas, siapa Dia? Itu bukan tukang. Kadang-kadang saya sedih ya, kita bilang Yesus itu juru selamat. Juru itu tukang nyelamatin. Juru masak, juru kunci, ya kan? Juru, tukang. Tetapi sebenarnya Dia itu Tuhan. Keberadaan dan kekuatan itu di Dia. Jadi makanya kita harus lihat ini semua. Saudara kalau sadar, lihat ini ayat ini tadi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pernah anak muda itu ngomong sama saya, Pak, kenapa sih Tuhan itu narsis banget sih Pak? Segala sesuatu harus memuliakan Tuhan. Kita disuruh memuji Dia untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wah, gitu kan gitu ya. Kemuliaan. Tuhan itu narsis banget. Sebentar, saya bilang gitu. Memang betul, kamu pemahamannya sebagai seorang manusia itu seperti itu. Misalnya, saya namanya Michael Christian. Saya punya anak, Jonathan, Jedediah, Jane. Anak saya punya anak 3. 3 anak saya suruh berprestasi untuk kemuliaan Michael Christian. Ya, itu saya narsis kalau kayak gitu. Tetapi, adalah sesuatu yang sangat mengasihi dari Tuhan untuk kita hidup bagi kemuliaannya. Loh kok bisa, Pastor? Karena begini, saudara. Di luar kemuliaan Tuhan, tidak ada kebahagiaan. Di luar kemuliaan Tuhan, tidak ada ketenangan. Di luar kemuliaan Tuhan, tidak ada keteraturan. Kalau saudara hidup di luar kemuliaan Tuhan, apa yang terjadi? Kehancuran, kekosongan, kehampaan, kematian. Dan saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya adalah hal yang sangat penuh kasih. Kalau kita diminta oleh Tuhan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bukan karena Tuhan itu narsis. Namun karena saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara sadar akan hal ini. Makanya kita selalu, kalau misalnya gara-gara dosa, saudara sadar gak? Kita itu selalu cari kemuliaan diri sendiri. Kita cari kemuliaan. Kenapa? Seakan-akan ada yang hilang. Yang hilang itu bukan kemuliaan dirimu. Yang hilang adalah kemuliaan Tuhan yang karena dosa meninggalkan kita. Halo. Saudara sadar kenapa kok kita selalu cari kemuliaan diri, harga diri. Kalau saudara ada dihina orang, saudara merasa diinjak-injak, harga diriku di mana? Itu kenapa? Karena saudara kehilangan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya saudara selalu cari kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah kita hidup bagi Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan hidup bagi kemuliaannya? Itu pertanyaannya. Dialah yang paling utama. Apakah kita mengutamakan Dia? Dialah sang cinta, sang kasih itu. Apakah kita mencintai Dia seperti Tuhan mencintai kita? Dialah non-negotiable kita. Saudara, kalau kita percaya Yesus, itu kita gak bisa percaya Tuhan itu separuh-separuh. Banyak orang itu percaya gini ya. Ya, aku lagi butuh, makanya aku dengar khotbah, aku ke gereja, aku ke doa malam, aku tak puasa. Tapi begitu kita kebutuhannya terpenuhi, apa yang terjadi? Yesus sepertinya seakan-akan ditaruh di lemari, hanya disimpan, hanya jadi aksesoris, sehingga Yesus hanya dikeluarkan hanya jadi butuh-butuhan aja. Tapi saya berdoa supaya saudara sadar, kalau memang Yesus adalah Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Dia harus jadi pusat kehidupan kita, otoritas hidup kita. Dalam jodoh, siapa yang mengatur itu semua? Dalam mengatur keuangan, dalam keluarga, dalam segala sesuatu, setiap aspek kehidupan kita. Minggu lalu kita belajar tentang cerita kita, setiap hari kita. Kita perlu taruh Dia sebagai otoritas tertinggi dan sebagai pusat
kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah berikutnya ya. Masih ada aspek dari Tuhan kita ini. Tuhan, Yesus adalah Tuhan, belum Tuhan kita. Nah dikatakan begini, Yohanes 6 ayat 19b sampai 20. Dikatakan, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Teks ini menekankan bahwa murid-murid menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat Yesus mendekati perahu berjalan di atas air. Kenapa? Yesus adalah Tuhan yang kudus. Para murid ketakutan karena mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang pribadi yang sama sekali berbeda. Nah, reaksi ini mencerminkan ketakutan yang sama yang dialami Musa saat berhadapan dengan kekudusan Tuhan di semak belukar yang tidak terbakar itu. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan di semak yang terbakar, di semak belukar yang tidak terbakar, Tuhan berkata, I am what I am, ego eimi. Apa yang terjadi? Musa langsung jatuh tersungkur karena kesucian Tuhan dinyatakan kepadanya. Sekarang seperti kesucian Tuhan dinyatakan kepada Musa dalam bentuk api, begitu pula kesucian Yesus dinyatakan kepada murid-murid dalam bentuk lautan dan badai. Dan bahkan ada sesuatu yang menarik di sini. Murid-murid lebih merasa takut di hadapan Yesus dibandingkan takut terhadap badai. Perhatikan di sini, murid-murid itu udah biasa menghadapi lautan. Murid-murid itu nelayan. Meskipun memang lautan itu agak mengerikan, tetapi dia udah terbiasa. Itu adalah makanan sehari-harinya. Tetapi ketika murid-murid itu berhadapan dengan Yesus, mereka mengalami ketakutan waktu Yesus menghampiri kapal mereka. Memang di Matius 14 ayat 26 Yesus memang dikira hantu ya. Namun saya melakukan studi lebih dalam dan membaca beberapa komentari dan beberapa pakar Alkitab setuju dengan hal ini. Bahwa begini saudara, sebabnya saat manusia yang terbatas dan berdosa bertemu dengan Tuhan yang kudus, yang menunjukkan kekudusannya, kuasanya, kedaulatannya, Tuhan yang transenden dan dahsyat, yang berdosa, yang terbatas, yang lemah, pasti tersungkur ketakutan. Saudara masih ingat Yesaya ketemu sama Tuhan, ada tahta kemuliaan, ada malaikat kerubim, apa yang terjadi? Yesaya tersungkur. Musa tersungkur. Masih ingat Yohanes ketemu sama Yesus di kitab Wahyu, katanya matanya seperti api yang menyala-nyala, leher rambutnya, jubahnya langsung tersungkur. Jadi itu yang terjadi saat yang kudus ketemu sama yang tidak kudus. Itu terjadi suatu clash, bam, bikin orang itu langsung tersungkur. Nah mungkin saudara tidak mengalami badai seperti murid-murid mengalami badai. Namun di dalam kehidupan saudara, di dalam hati saudara ada badai. Saudara tahu, saudara perlu bertobat, saudara perlu ketemu Tuhan karena hidupmu berantakan. Tapi waktu saudara dengar Injil, waktu saudara dengar firman, saudara nggak nyaman. Aduh, ada rasa bersalah. Apa yang terjadi? Karena saudara berdosa ketemu sama Tuhan yang kudus. Ada clash, boom, ada ketidaknyamanan. Saya baru saja selesai dari training City to City. Di mana saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan dari 24 kota, dari 86 gereja, ya, 33 denominasi saudara. Wah senang banget, mereka semua ingin belajar Injil ya saudara ya. Terus ada beberapa pendeta atau beberapa anak-anak muda, youth leader yang ikut juga, yang ingin melakukan revitalisasi untuk komunitasnya. Mereka bilang sama saya, wah Pak saya mengikuti khotbah berseri Gibeon gitu ya. Dia cerita, biasanya Bapak itu kalau awal-awal selalu memberikan kabar buruk. Terus biasanya langsung dihardik, kita pendosa. Wah itu sangat gak populer akhir-akhir ini. Karena kalau ngomongin dosa itu kurang disukai. Dan saya jujur Pak, waktu mendengar itu saya pun merasa gak nyaman. Tapi di akhir khotbah Bapak selalu bilang Injil. Jadi di awal saya merasa gak nyaman, seperti dia pakai kata-kata ini, seperti ada badai yang bergelora di hati saya. Wah waktu saya menyiapkan khotbah ini benar juga memang. Kalau saudara dengar Injil dan saudara lihat kekudusan Injil, kekudusan Kristus, kemuliaan Kristus. Itu seperti ada badai.
Aduh, aku ini tidak seperti itu. Nah, terus dia bilang, di akhir dari khotbah, waktu ada Yesus, ada salib. Saya di situ justru bertobat. Saya justru di situ merasa dikasihi, merasa dicintai oleh Tuhan. Pertanyaannya begini, saudara. Kalau ada badai di dalam hatimu, badainya ini begini, kekudusan Tuhan menyebabkan badai di dalam. Badai rasa bersalah, badai keputusasaan itu muncul, badai kemarahan, badai ketersinggungan, badai ketakutan di hati. Itu pada akhirnya harus membuat kita mengakui bahwa kita adalah seorang berdosa yang tersesat. Atau saudara mau lari. Ada banyak orang lari. Waktu mereka lari, ya that's it. Mereka masuk ke dalam badai yang lebih dalam. Tetapi kalau saudara mengalami badai itu, apakah saudara mau bertobat? Justru Tuhan izinkan badai-badai terjadi di luarmu maupun di dalammu untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya butuh Tuhan. Amin, saudara. Kita butuh Tuhan. Karena di luar Tuhan, saudara tidak bisa melakukan apapun. Ada gejolak yang Anda hadapi di dalam hati. Anda bisa tersinggung. Anda mendengar kata-kata orang berdosa. Kita hatinya jahat. Mungkin Anda bilang ini terlalu primitif. Mungkin Anda dengar, Anda mau hidup bagi Tuhan, tapi Anda melihat hidup Yesus yang begitu rendah hati, begitu lemah lembut, begitu penuh kasih. Anda bilang dalam hati, gimana bisa aku bisa seperti itu? Anda tenggelam dalam badai. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana kita bisa tidak tenggelam dan malah bertobat? Di sini masuk poin yang kedua, saudara. Mengapa Yesus Kristus harus menjadi Tuhan kita? Katakan sama-sama, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan hanya Tuhan titik, tapi Tuhan kita. Coba kita lihat di sini, Yohanes 6 ayat 20. Dia bilang begini, aku ini jangan takut. Kata-katanya 4 kata Yunani. Emi ego me phobeo. Aku ini jangan takut. Nah, perhatikan di sini. Ini sangat kontras dengan perjanjian lama, saudara. Di mana waktu Musa ketemu sama Yahweh di dalam semak yang tidak terbakar, dia katakan, aku adalah aku. Dikatakan, copot sepatumu, copot kasutmu karena tempat ini tempat kudus. Apa yang terjadi kalau dia nggak copot? Bisa mati, saudara. Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Wah, ada petir menggelegar. Gunung itu jadi gunung tempat yang kudus, holy ground. Orang gak bisa dekat, harus ditandai. Bahkan Tuhan bilang sama orang Israel, kalau sampai ada yang pegang gunung ini, karena gunung ini menjadi tempat kudusku. Karena aku adalah Tuhan yang kudus. Mereka harus takut, karena kalau mereka pegang, langsung mati. Saudara masih ingat waktu imam besar ketemu di ruang maha kudus. Apa yang terjadi? Kalau dia kedapatan tidak kudus, maka imam besar itu akan mati. Tapi di sini sangat kontras. I am what I am. Ego eimi. Namanya sama seperti Tuhan perjanjian lama. Tapi kok dikatakan apa? Jangan takut. Loh, kok bisa? Dia adalah Tuhan yang sama yang ada di Gunung Sinai. Dia adalah Tuhan yang sama yang ada di ruang Maha Kudus. Dia adalah Tuhan yang sama yang ketemu sama Musa. Kok bisa? Dia berkata, meskipun aku Tuhan di atas segala Tuhan, meskipun aku Tuhan yang berdaulat, aku Tuhan yang berkuasa dan kudus, jangan takut. Ini sangat kontras dengan perjanjian lama. Kok bisa? Kok bisa yang kudus ketemu yang berdosa, yang mulia ketemu yang hina? Kok yang berdosa dikasih tahu jangan takut? Kok yang hina, yang merasa nggak layak kok diberitahu jangan takut? Bagaimana mungkin? Di sini gospel connectionnya, di sini Injilnya. Saudara, jika kita melihat Yesus berjalan di atas air dan melintasi badai, Yesus dengan tenang berjalan. Tapi, perhatikan, ada satu badai yang Yesus harus jalani. Dan badai itu menenggelamkan Yesus. Ada satu badai yang harus Yesus jalani. Dan badai itu menenggelamkan Yesus. Kok bisa? Badai yang mana? Ada sebuah occasion, sebuah momen di mana Yesus pernah dimintai tanda oleh para ahli Taurat dan orang Farisi.
Dan Yesus menyamakan dirinya seperti seorang tokoh perjanjian lama namanya Yunus. Waktu ahli Taurat dan orang Farisi bilang, tandanya mana kalau kamu Mesias? Wah, terus dia bilang, kamu masih ingat? Tandanya cuma tandanya satu, tanda Yunus. Apa maksudnya? Terus dia bilang di Matius 12:40. Baca sama-sama ya, biar kita engage. 1, 2, 3. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaannya kan begini. Kenapa kok Yunus ada di dalam perut ikan? Yunus itu kan mestinya disuruh jadi misionaris oleh Tuhan untuk nabi kepada bangsa Niniwe. Karena bangsa Niniwe akan dihukum, disuruh bertobat. Yunus gak mau. Karena menurut Yunus gak adil, masa disuruh bertobat. Gimana kalau mereka bertobat beneran? Aku mau engkau hukum mereka Tuhan, karena mereka jahat sama Israel. Wah, itu membangkang dia. Dia lari ke Tarsis. Apa yang terjadi? Keluarlah, muncullah badai. Sekali lagi, badai. Badai. Wah, kapalnya sudah mau tenggelam. Mereka harus lemparkan semua barang-barang muatan-muatan yang gak perlu. Sampai akhirnya kaptennya bilang gini, ini pasti ada satu orang yang buat Tuhan marah. Sampai bilang begitu, saudara. Bahkan kaptennya itu sampai jadi profetik, saudara. Bayangkan, saudara. Ini kaptennya bisa nubuat gitu. Ini siapa ini? Akhirnya Yunus bilang, itu aku. Akhirnya apa yang terjadi? Yunus dilempar. Sampai dimakan ikan. Badai murka Tuhan datang kepada Yunus atas apa? Ketidaktaatan Yunus. Dia dilemparkan ke dalam badai lautan dan dimakan ikan besar. Dan saudara tahu, waktu di dalam ikan, Yunus doa. Kalau tahu, pingin tahu doanya Yunus, di Yunus 2 ayat 3-6 ini doanya Yunus ini. Saya bacakan buat saudara. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Bahasa Inggrisnya, swallow me. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang baitmu yang kudus? Segala air mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Saudara perhatikan. Teriakan-teriakan dan doa Yunus di perut ikan ini merujuk kepada nubuatan tentang seseorang yang akan datang ratusan tahun setelah Yunus, yaitu Yunus yang sempurna. Seperti Yunus tenggelam, seperti Yunus dimakan, tenggelam oleh lautan dan dimakan ikan. Yunus adalah bayangan Yesus. Seperti Yunus tenggelam, Yesus juga tenggelam. Ada satu badai di mana Yesus tenggelam. Ada satu badai di mana ombak dan gelombang murka Allah menelan Yesus. Yesus tidak akan berjalan melintasinya, tetapi dia harus tenggelam. Bahkan sebelum Yesus menghadapi badai, dia harus berdoa berkeringat darah di taman Getsemani. Dia berdoa, kalau bisa Tuhan, cawan ini berlalu. Namun bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Di mana badai itu? Badai itu ada di salib. Ada badai murka Allah, badai keadilan yang sempurna, badai hukuman atas dosa. Bukan karena ketidaktaatan Yesus, tetapi karena dosa dan ketidaktaatan kita. Yesus dilemparkan di tempat yang paling dalam, di pusat lautan maut dan kegelapan. Dia kena gelora murka Allah dan gelombang murka Allah yang melingkupi Yesus, membuat Yesus terpisah, terisolasi dari hadapan Bapa. Makanya Yesus waktu di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia tenggelam ke dalam alam maut. Yesus satu-satunya seorang Tuhan yang menjadi manusia, tenggelam di dalam badai yang semestinya diperuntukkan bagi kita yang berdosa. Dia tenggelam dalam badai murka Allah. Yesus menjalani badai di atas segala badai untuk menjadi apa?
pengganti kita demi menyelamatkan kita. Dia menggantikan posisimu, dia menggantikan posisiku, dia menyelamatkan kita. Itulah sebabnya dia bukan hanya Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan yang berdaulat, dia bukan hanya Tuhan yang kudus, namun Yesus adalah Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah pengganti kita. Dia bukan hanya Tuhan yang transenden, namun juga Tuhan yang imanen, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mencari diri saudara. Dia menjadi penyelamatmu, dia menjadi penggantimu. Dia adalah Tuhan yang peduli sama hidupmu. Ini merupakan kebenaran yang luar biasa, saudara. Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan sekali lagi, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kebenaran itu mengubah kita? Yang terakhir, saudara. Saudara, ada yang menarik di sini, ada sebuah detail yang kita miss seringkali. Di Yohanes 6 ayat 19 dikatakan sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Nah, ini tidak dijelaskan terlalu banyak apa yang terjadi di 2-3 mil ini. Tapi ada catatan kaki dari ayat ini yang menerangkan detail dari situasi ini yang terletak di Markus 6 ayat 48. Baca sama-sama ya, oke? 1, 2, 3. Ia, siapa? Yesus melihat mereka bersusah payah mendayung perahu itu karena angin berlawanan arah dengan perahu. Sebab itu kira-kira antara pukul berapa? 3 dan pukul 6 pagi. Jadi kalau saudara ingin tahu situasinya, ini ada mapnya ya saudara. Mapnya ini antara, jadi ini feeding the 5,000. Jadi ini ceritanya ada terjadi pada waktu mereka memberi makan 5.000 orang. Kemudian mereka mau ke Kapernaum dan mereka mau naik kapal. Nah ini jaraknya tidak banyak, tidak jauh. Jadi mereka berangkat kira-kira waktu hari sudah gelap. Dan dikatakan Yesus ngelihat mereka pukul 3 sampai pukul 6 pagi. Lah jaraknya pendek, ini artinya kalau habis gelap itu kira-kira jam 6 sore. Artinya mereka sudah dayung 8 jam, tapi mereka hanya mendayung 2-3 mil. Jadi mereka dayung kenapa? Karena arusnya berlawanan. Dayung terus ada badai lagi. Bayangkan saudara. Dayung. Cuman pendek tapi gak nyampe-nyampe. 8 jam ada badai lagi. Saudara pernah seperti itu? Hari-hari ini saudara, saya ketemu sama banyak orang bilang, Pak saya kerja keras. Saya banting tulang. Tulang dibanting-banting gitu saudara. Aduh saya rasanya mendayung Pak. Tapi sepertinya saya nggak kemana-mana. Hidupku nggak kemana-mana. Keluargaku nggak kemana-mana. Pekerjaanku nggak kemana-mana. Perkawinanku nggak kemana-mana. Seakan-akan segala sesuatu itu sia-sia. Let me tell you. Tanpa Tuhan, kita hidup dalam kefanaan dan kesia-siaan. Saudara pernah merasakan hal itu? Sepertinya saudara bersusah payah, kerja keras, mendayung, bergumul. Tetapi kok nggak ada hasilnya. Anda menunggu, Anda kerja susah payah, tetapi seakan-akan tidak ada hasilnya. Hanya sedikit 2-3 mil. Capek. Karena seringkali kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita fokus sama diri kita sendiri. Tapi puji Tuhan, kalau saudara tadi baca ini, Yesus melihat mereka. Yesus lihat saudara. Dan bukan hanya itu, Yesus menghampiri saudara. Tanpa Tuhan kita hidup di dalam kefanaan yang sia-sia. Tetapi Yesus peduli. Makanya dia menghampiri. Dan dia berkata, aku ini jangan takut. Lihat ayat 21. Baca sama-sama ayat 21 ya. 1, 2, 3. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Seketika perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Saudara perhatikan, waktu saudara berjalan sendirian, saudara pakai kekuatan sendiri, fana, sia-sia. Tapi waktu saudara ada Yesus, bersama dengan Yesus, di dalam Yesus,
Yesus membawa kita ke dalam suatu perjalanan. Kalau tadi kita sudah lihat ada gospel connection di mana badai itu adalah bayangan dari badai di atas segala badai. Perhatikan di sini, Yesus tenggelam dan menang melewati badai di atas segala badai supaya kita bisa berjalan bersama dengan Dia melewati semua badai yang harus kita lintasi. Yesus tenggelam dalam hukuman keadilan Allah. Tapi pada saat yang sama, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang kudus itu menunjukkan kasih-Nya bahwa Dia sendirilah yang melakukannya bagi saudara dan saya. Supaya kita bisa berjalan bersamanya, melewati semua badai yang harus saudara lintasi. Jadi jangan takut saudaraku, jangan putus asa saudaraku. Badai-badai yang harus saudara lalui adalah badai-badai biasa yang tidak akan mampu merebut engkau dari tangan Yesus Kristus. Kita aman di dalam Yesus. Kita aman bersama dengan Yesus. Dia berjalan bersama kita melewati semua badai yang harus kita lalui dan kita lintasi. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena itu adalah kesetiaan Tuhan. Amin saudara. Dan bukan hanya itu, satu lagi. Sehingga kita tidak lagi hidup bagi dunia yang fana dan sia-sia, namun hidup bersama dengan Dia, hidup di dalam Dia, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ada orang yang nanya sama saya, Pak, gimana sih hidup bagi kemuliaan Tuhan? Gimana sih caranya hidup bagi kemuliaan Tuhan? Apakah saya harus jadi pendeta, Pak? Well, saya bilang, kalau kamu punya panggilan jadi pendeta, bagus. Ikuti itu. Karena Tuhan pasti akan memberikan provisi, Tuhan akan berikan jalannya. Tapi kalau bukan panggilanmu kamu jadi pendeta, nanti kamu cowok Yesus. Akhirnya kamu menyesatkan banyak orang dan kamu pakai kependetaanmu, kamu pakai pelayananmu untuk cari duit. Perlu bertobat. Tapi kalau kamu memang panggilan, it's okay. Lah terus gimana Pak? Hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan itu asalnya bukan perbuatan. Karena kalau saudara perbuatan, saudara bisa kelihatannya memuliakan Tuhan, melakukan pelayanan, bahkan jadi pendeta. Tapi kalau hatinya, perhatikan, hatinya untuk cari ketenaran. Hatinya untuk membangun harga diri, untuk cari massa, untuk memperkaya diri. Itu bukan memuliakan Tuhan. Kelihatannya perbuatannya memuliakan Tuhan, tapi hatinya bukan memuliakan Tuhan. Jadi Stephen Lawson bilang begini, memuliakan Tuhan sebenarnya dimulai dari apa saudara? Motivasi hati. Motivasi hati kita yang sudah diperbarui Injil. Lalu menyebar ke tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan untuk membangun kerajaanmu sendiri? Atau kepentinganmu sendiri? Ataukah keinginanmu agar melalui hidupmu, melalui karirmu, melalui pekerjaanmu, kehendak Allah dihormati, kerajaan Allah diperluas, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Saat ini mungkin saudara tidak dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, tapi kita semua dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Di luar itu semuanya fana dan sia-sia. Why you do what you do? Mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Apakah untuk membuktikan diri? Apakah untuk menarik perhatian pada diri sendiri? Atau apakah keinginan kita, motivasi kita agar nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Tuhan diperluas? Makanya Tim Keller bilang begini, terakhir ya saudara, orang beragama melihat Tuhan berguna, tapi orang berinjil melihat Tuhan apa? Indah. Do you only see that God is useful? To build your career? To do something for you? Or do you see God as beautiful? More beautiful, lebih indah dari apa yang dunia tawarkan. Makanya setiap minggu saya ingin melukiskan suatu lukisan yang indah tentang Yesus. Supaya saudara semua memandang kepada Tuhan. Bukan Dia berguna, tetapi Dia indah. Amin saudara. Hari ini pertanyaan reflektifnya,
siapa yang menjadi otoritas tertinggi dan pusat hidupmu? Apakah saudara hidup bagi diri sendiri? Apakah saudara hidup untuk yang fana dan sia-sia? Atau saudara hidup bagi kemuliaan Tuhan? Apakah kita hanya melihat Tuhan berguna untuk memperbaiki hidup kita, untuk membuat hidup kita lebih baik? Ataukah kita melihat Tuhan indah? Saya mau kita gospel response, bertobat dari melihat Tuhan sebagai sesuatu yang berguna bagi kita. Pandanglah kepada Yesus yang tenggelam dan menang melewati badai di atas segala badai. Sehingga kita tidak lagi hidup bagi dunia yang fana, namun kita hidup bersama dengan Dia dan untuk kemuliaan Dia. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Katakan sama-sama, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Karena Injil, kita tidak lagi hidup untuk hal yang fana dan sia-sia, namun hidup bersamanya dan hidup bagi kemuliaannya. Karena Injil, kita tidak lagi takut terhadap badai kehidupan, baik badai di luar maupun badai di dalam. Karena Yesus adalah Tuhan bagi kita yang menang melewati badai di atas segala badai. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Injil, kita tidak melihat Yesus berguna saja, melainkan apa? Sebagai Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Amin.